Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di presentasi Kelembagaan Petani Kelompok 2 PPPB. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai Dewan Komoditas Pertanian Nasional dan Asosiasi Komoditas Pertanian. Presentasi Kelompok 2 Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi pada hari ini disusun oleh Dian, Eliza, Maharani Simbi, Ririn, dan saya sendiri Tiska Sahila sebagai moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Presentasi kali ini akan disampaikan menggunakan mata penyampaian berantai, jadi silakan teman-teman. Baik, kita review mengenai kelembagaan. Kelembagaan dideskripsikan sebagai terjemahan dari kata institution yang dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu yang pertama social institution atau peranata sosial, dan yang kedua social organization atau organisasi sosial. Kelembagaan sendiri merupakan kumpulan norma-norma dan tindakan yang berkaitan dengan kebutuhan primer dalam kehidupan bersosial atau berinteraksi antar masyarakat dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika bersosialisasi dalam bermasyarakat. Kemudian materi mengenai Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagai mitra pemerintah dalam merumus strategi dan kebijakan perlindungan dan memberdayakan petani. Dalam pengembangannya, Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Oke, yang seterusnya yaitu sifat Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Ada 4. Yang pertama nirlaba, yang kedua mandiri, ketiga profesional, dan yang keempat mampu mengelola dan mengembangkan tugas juga fungsi dari lembaga. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, unsur organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Yang pertama yaitu tokoh masyarakat, yang kedua petani dan pelaku usaha, yang ketiga asosiasi komoditas pertanian, yang keempat pakar, yang kelima akademisi, dan yang keenam konsumen produk dan jasa agribisnis. Selanjutnya yaitu fungsi Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, usaha mengenai pengembangan agribisnis. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis. Dan yang terakhir yaitu membantu mediasi antar asosiasi komoditas pertanian. Selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang kelembagaan pertanian asosiasi komoditas pertanian. Apa sih asosiasi komoditas pertanian? Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani. Tujuan dibentuk asosiasi komoditas pertanian adalah untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola usaha tani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani. Asosiasi dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di wilayah kabupaten atau kota. Terima kasih moderator atas waktu yang sudah diberikan. Saya di sini akan menyebutkan tugas dari Asosiasi Komoditas Pertanian. Yang pertama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi petani. Yang kedua, mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, perlindungan, dan pemberdayaan petani. Yang keempat, mendorong persaingan usaha tani yang adil. Yang kelima, memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi. Yang keenam, mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota di dalam negeri dan di luar negeri. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan asosiasi komoditas pertanian. Yang perlu dilakukan yaitu dengan pengajuan surat permohonan dari calon pengurus asosiasi komoditas pertanian kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.
Jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Contoh Dewan Komoditas Pertanian Nasional yang pertama yaitu ada Dewan Teh Indonesia atau bisa juga DTI, yang kedua Dewan Minyak Atsiri Indonesia atau DMAI, yang ketiga Dewan Kakao Indonesia atau DKINDO. Untuk contoh asosiasi komoditas pertanian yaitu gabungan dari Poktan dan Gapoktan. Kemudian contoh nyatanya yaitu petani tembakau memiliki posisi tawar yang rendah dalam tata niaga tembakau. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI hadir sebagai wadah bagi petani untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Salah satu tujuan yang ingin dicapai APTI adalah mewujudkan petani tembakau yang adil dan makmur secara material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal yang dilakukan oleh APTI adalah menjalin relasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan petani tembakau, yaitu Tengkulak dan PT Djarum. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada relasi antara APTI, Tengkulak, dan PT Djarum dalam mewujudkan kesejahteraan petani tembakau. Bentuk kerjasama antara APTI dan Tengkulak adalah tawar-menawar. Sedangkan relasi antara APTI dengan PT Djarum menghasilkan dua bentuk kerjasama, yaitu tawar-menawar dan kerukunan. Konflik terjadi antara APTI dan PT Djarum karena adanya perbedaan pendapat. Kesejahteraan petani tersebut dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek kesehatan. Hasil relasi APTI dengan Tengkulak dan PT Djarum dalam mewujudkan kesejahteraan petani tembakau kurang begitu berhasil. Dari ketiga aspek tersebut, hanya aspek pendidikanlah yang terlihat manfaatnya bagi para petani. Relasi APTI dan PT Djarum dalam aspek pendidikan menghasilkan beasiswa bagi anak petani tembakau, sedangkan dalam aspek ekonomi dan kesehatan, petani kurang merasakan hasil dari relasi yang sedang terjalin tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai Dewan Komoditas Pertanian Nasional dan Asosiasi Komoditas Pertanian. Apabila masih ada yang ditanyakan, mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.